Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya percaya bahwa kita terus beribadah ikut Tuhan dan ibadah online masih berjalan seperti janji saya. Maka setiap akhir dari setiap bulan akan ada tayangan khotbah 27 Juni, minggu terakhir jam 8 pagi dan bisa ditonton setelahnya juga. Kita akan bertemu dalam ibadah hari Minggu. Persiapkan hati kita, tetap ikut Tuhan, maju terus karena waktunya telah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Kitab Ezra yang kedua. Ini tulis dalam Ibrani dan Aram, tulisan ini. Pak, nama saya Ezra artinya apa? Oh, seorang penolong. Gitu ya. Helper atau helpful. Ezra kedua, ayat ke-13, mengejutkan sekali. Ezra kedua, ayat 13. Dan Bani Adonikam, 666 orang. Waktu Ezra bawa pulang orang Israel dalam pembuangan kembali ke Israel, maka ada sebuah bani. Namanya Adonikam. Jumlah orangnya segini. Adonikam itu artinya adalah the Lord of my enemy. Jadi adalah bosnya musuh saya, bos gedenya musuh. Kan aneh sekali ya. Bayangkan sekelas Ezra, kecolongan loh Bapak Ibu. Ya bukan berarti terus harus dibuang. Kalau gitu orangnya salah dong. Nehemia itu pernah menulis dalam Nehemia yang ke-7. Kita lihat firman Tuhan, Nehemia yang ke-7, ayat yang ke-18. Bani Adonikam 667. Waktu Nehemia mencatat, ada 667. Apa bedanya? Nggak tahu apakah mungkin ketambahan satu dari sini sudah melahirkan, atau bagaimana. Tapi kita tahu dalam pembangunan ini sulit sekali terjadi. Bait suci yang kedua, memang terakhir kita kenal dengan nama Bait Suci Herodes, Bapak Ibu. Karena diperindah oleh Herodes, tapi itu dibangun oleh beberapa gelombang. Salah satunya adalah Ezra dan Nehemia ini. Jadi bisa masuk nggak? Bisa. Siapa itu Ezra? Wah, orang pinter ini. Orang pinter. Kalau Anda membaca Ezra yang kedua ayat 13, di sana dikatakan bahwa dia sedang membuat catatan orang-orang yang berangkat untuk kembali dari pembuangan masuk ke Yerusalem. Saya bacakan ayat yang pertama. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang lalu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Yang datang bersama dengan Zerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilsan, Mispar, Bigwai, Rehum, dan Baana. Inilah daftar orang bangsa Israel. Begitu mendengar firman Tuhan, perintah Tuhan melalui Serses, boleh pulang, lalu Ezra membawa gelombang ini pulang. Jumlahnya segini. Dan Bapak Ibu tahu, dalam masa pembangunan ada begitu banyak masalah, di mana akhirnya diputuskan orang Israel harus membersihkan keluarganya dari orang-orang penyembah pagan, termasuk anak-anak yang lahir dari penyembah-penyembah pagan. Itu adalah merupakan sebuah keputusan yang sangat berat, karena harus menceraikan istrinya dan meninggalkan anaknya, karena mereka menikah sama orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, dan bahkan anak-anak mereka tidak lagi berbicara bahasa Ibrani. Sesuai Tuhan, iblis masuk pelan-pelan. Ada jejaknya di sana. Berikutnya, jejak yang memang banyak sekali terjadi. Yuk kita buka sebentar, adalah dari Wahyu 13 ayat 18. Kita pernah bahas ini dalam pertemuan 3-4 pertemuan yang lalu, dengan judul adalah 666 versus 616. Oke, kita akan melihat kisah. Berikutnya adalah Wahyu ke-13 ayat ke-18.
Yang penting ialah hikmat, barang siapa bijaksana bela yang menghitung binatang itu, karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Banyak orang mengatakan bahwa ini sebetulnya cerita mengenai seorang raja, yaitu Kaisar Nero. Kita tahu bahwa ini cerita mengenai Kaisar Nero. Kenapa yang dituju Kaisar Nero? Nih gini. Nah, jadi kalau Anda lihat, ini Kaisar di sana ya. Ini gitu. Yuk kita lihat nilainya. Gini. N R O N K S R gitu. Kalau kita tahu yang namanya N itu 50. Nun, ingat bahasa Ibrani ada angkanya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya ditanya, kenapa sih orang menyebutkan bahwa Nero itu adalah 666? Ya karena dalam bahasa Ibrani N itu adalah 50. Gitu. Res R itu 200. Nih, ini 200. Gitu. O, vowel 6. 6. Kalau Anda lihat seperti itu. K, ini sini ya. Ini. Bapak Ibu, ini balik ya. Ini kalau ingat ya, kalau dari Ibrani kan ke sini ya. Caesar Nero. Gitu ya. Tapi kita ikut angka yang ini aja nih, bawah nih. K, ini 100. Gitu. Nah, kalau Anda tahu yang namanya Samek 60. Ini, tambah ini. 500 tambah 100. 600 tambah 60, 6. Total adalah 6. Ada yang mengatakan bahwa Yohanes menulis angka ini sebetulnya mengacu kepada Nero. Kalau disebut nama Nero, suratnya sudah pasti disortir, dibuang, dibakar. Tapi dengan dia menulis nama ini, suratnya bisa lolos. Karena apa? Karena tidak jelas yang dimaksud siapa. Banyak orang mengatakan itu angka tadi mengacu kepada ini. Sampai sini apakah jelas? Jadi Antichrist katanya memiliki angka-angka seperti ini. Yes. Oke, terus ya. Iblis menyusup nggak sih sebetulnya bahkan dalam karya Tuhan Yesus di muka bumi menyusup nggak? Yes, jawabannya. Tadi sudah 6 ya, 7 ya, Bapak Ibu. Sampai di mana tadi? Angkanya 4 ke 5, ini yang ke-6. Oke, 6 dulu ya. 6. Di Tuhan Yesus menyusup nggak? Yes, kita tahu yang namanya ini. Nah, orang ada yang pernah bicara sama saya, Pak, ada cerita bahwa Yudas itu sebetulnya dia itu masuk surga, Pak. Gitu. Jadi pertanyaannya adalah, jawabannya gimana nih? Kan dia mati bunuh diri, Pak. Enggak, itu karena sebetulnya waktu dia mau menggantung begitu, akhirnya Tuhan berbelas kasih, terputuslah gantungannya, dia jatuh ketancap sama benda di bawah dan dia wafat begitu. Jadi pertanyaannya, Yudas kalau gitu kan nggak bunuh diri, Pak, karena meninggalnya ketancap sama benda tajam, bukan bunuh diri. Jadi harusnya ke sorga. Ada pendapat seperti itu. Maka saya mau menyampaikan sebuah ayat saja dalam kitab Yohanes. Bagaimana menjawabnya, Bapak Ibu? Yuk kita lihat Yohanes 6, ayat ke-70. Waduh, ayatnya panjang sekali ya. Jawab kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Artinya apa? Aku yang milih loh. Nggak ada kesalahan loh. Bukan orang lain yang ngasih aku masukan, aku yang memilih. Tidak ada kesalahan. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa ini pilihan Tuhan Yesus. Namun seorang di antaramu adalah iblis,
Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang dari antara ke-12 murid. Tetapi seorang di antaramu adalah iblis. Sekarang saya mau tanya balik Bapak Ibu, berarti iblis masuk surga atau tidak? Gitu saja. Nah, jadi, tapi kan dia masuk ke sini Pak, ada karya keselamatan. Ya, kita juga ingat di sana ada yang namanya Simon Petrus. Anak manusia harus ke Yerusalem, diserahkan mati di sana karena oleh imam-imam kepala orang Yahudi. Simon Petrus tarik Tuhan Yesus. Sekali-kali tak terjadi padamu. Tuhan langsung merespon, enyahlah engkau Satan. Bapak Ibu, ternyata dalam sebuah karya Tuhan di muka bumi, iblis tetap berusaha untuk mengambil bagian. Nah, jadi harus mengerti bahwa, oh kalau gitu dalam setiap pelayanan saya, apakah iblis berusaha untuk masuk? Yes. Setiap kali engkau melayani, makanya saya harus bicara pada Bapak Ibu sekalian bahwa perbuatan kuasa gelap itu ada di mana-mana. Dan kita harus waspada setiap kali, kita harus memeriksa dengan jelas, kita berdoa intim sama Tuhan, supaya apa? Supaya hanya keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Bapa, rencana Tuhan yang terjadi. Terjadi seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat lagi. 7. Baik, yang ketujuh kita akan melihat dalam kedua Tawarikh 26. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 26, yaitu seorang raja, namanya Raja Uzia. Bapak Ibu, kalau ada waktu yang baik, pada sebuah ibadah hari Minggu khotbah, kalau tidak salah adalah minggu terakhir bulan April, 25 April, itu ada khotbah dalam acara di tempat ini, di channel ini, Aruna Wijurogito Official Channel. Judulnya adalah Anomali Kehidupan, Hilang Tahta Karena Kusta. Nah, jadi hilang tahta karena kusta. Ini cerita menarik, Anda nanti dengarkan lagi Bapak Ibu, Anda bisa ulang, enaknya online adalah bisa ulang kapan saja. Itu cerita menarik soal Raja Uzia. Raja Uzia itu dipakai Tuhan luar biasa, kemajuan yang namanya peternakan, perkebunan, teknologi peperangan, yang namanya kemajuan dalam bentuk konstruksi, semuanya maju. Manajemennya semua maju. Ini raja luar biasa sekali. Namanya Raja Uzia. Tetapi yang menarik, kalau Anda baca baik-baik di sana, ayat 14. Pada saat dia memperlengkapi persenjataannya untuk melawan musuhnya, ingat baik-baik Bapak Ibu, kadang-kadang kita berhadapan sama musuh-musuh rohani. Kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Tapi kadang-kadang dalam posisi tertentu, kita bergantung kepada orang atau alat lebih daripada kepada Tuhan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita bersiap diri untuk segala hal yang terjadi. Serangan-serangan dalam kehidupan kita, kita membuat pagar-pagar, membuat tembok-tembok untuk menghindari serangan-serangan, ataupun ada orang-orang dipakai oleh kuasa gelap untuk menyerang kehidupan kita, menganiaya melalui ucapan kata-kata atau segala hal. Nah, benteng-benteng itu kita persiapkan. Termasuk menjaga kesehatan, menjaga langkah kita jaga dengan strategi. Tapi kadang-kadang hati-hati, jangan sampai itu melebihi bergantungnya kita sama Tuhan. Raja Uzia di tengah kemasyuran dan kehebatan yang tidak ada cacat celah, karena Tuhan berkati berlimpah, dia bergantung tanda kutip kekuatan pertahanan militernya dengan cara yang unik. Kita baca dari 2 Tawarikh 26 ayat 14. Uzia memperlengkapi seluruh tentaranya dengan, nah ini menarik nih, ayat 17 Uzia ya. Satu adalah perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Unik sekali. Kok 6 Pak? Saya sudah katakan tadi bahwa dalam sejarah firman Tuhan selalu akan ada jejak-jejak yang kita bisa baca. Dan kalau Anda membaca kisah itu, Anda bisa lihat
ayat berikutnya, satu ayat kemudian ayat 15, dia menjadi raja yang sangat termasyur, luar biasa sekali. Dalam seketika ayat 16, bicara mengenai kejatuhan dari Raja Uzia. Sampai ayat ke-23. Unik sekali. Menarik ya? Yuk kita lihat berikutnya. Ini ke-8. Ini sekarang kita melihat yang namanya Antikristus. Antikristi harusnya ya, Bapak Ibu ya. Karena kan ini masih yang PL ya. Dari kitab PL Daniel. Saya mengajak kita membuka Daniel 11. Kitab Daniel 11. Yuk, kita lihat. Sudah terakhir Danielnya nih. 11. Firman Tuhan berkata dalam ayat ke-21. Daniel 11. Firman Tuhan bilang begini. Menggantikan Heliodorus, seorang tukang pajak, dari ayat 20, muncul seorang hina yang tidak memperoleh martabat raja. Tak disangka-sangka, ia datang merebut kedudukan raja dengan perbuatan licin. Nomor 1, yang namanya Antikristoi yang ada yaitu adalah Antiochus Epiphanes. 4. Dari kerajaan Seleukus, Syria. Ini orang yang diyakini menjadi antikristus zaman dulu yang kelak akan menajiskan bait suci. Makanya muncul peristiwa Hanukkah. Ini kalau Hanukkah berarti Anda harus dengarkan lagi rekaman bulan Februari. Saya jelaskan soal peristiwa Hanukkah. Kelihatannya terkait dengan minyak dan anggur takkan dirusakkan. Judulnya Anda bisa ketik ya. Minyak dan anggur takkan rusak. Kira-kira itu. Nah, raja ini adalah gambaran kelak, termasuk dengan Nero gitu ya. Nero dengan Antiochus Epiphanes. Siapa lagi yang mau membunuh Musa? Itu adalah Firaun. Yang mau membunuh Tuhan Yesus siapa? Herodes. Orang-orang seperti ini adalah musuh-musuh Israel, dan kita lihat ke depan nanti Antikristus akan mengambil pola-pola yang sudah pernah ada. Masih ingat, saya pernah ceritakan bahwa so far orang Israel bentuknya seperti ini. Apa artinya melingkar seperti ini? Artinya bahwa apa yang pernah terjadi di masa lalu akan terjadi lagi. Dan tidak pernah yang kita alami sekarang, tidak pernah ada di masa lalu. Pasti ada. Yang kita alami sekarang pernah ada di masa lalu, yang kita alami ini akan terjadi di masa depan lagi. Itulah prinsip pola pikir Pengkhotbah 1 ayat 9. Yaitu adalah peristiwa ini. Sampai sini bisa jelas Bapak Ibu ya. Yuk kita lihat. Jadi yang namanya Antikristus ke depan nanti, cirinya seperti apa? Satu seperti Epiphanes, yaitu adalah hina. Keturunannya bukan keturunan raja. Jadi tidak ada martabat raja. Tidak ada martabatnya raja, tidak ada. Hina. Kedua, licin. Alias licik. Perbuatannya licin atau licik. Tak disangka-sangka. Tidak disangka. Dia merebut kedudukan raja. Pemimpin. Teruskan ya. Kemudian kita lihat sebentar ayat 36 sampai 39. Ini orang yang berbeda Bapak Ibu, tetapi sebetulnya menggambarkan satu sosok Antikristus. Kita lihat teruskannya. Raja itu berbuat sekendak hati. Ia meninggikan dan membesarkan diri terhadap setiap Allah. Mau jadi Allah. Playing God.
Suka-suka dia. Sekendak hati ya. Suka-suka dia. Arti apa? Suka-suka? Tidak tunduk pada hukum. Tidak tunduk pada hukum. Suka-suka dia. Orangnya hina, tanpa martabat raja, berarti bukan keturunan dari raja, licin, nggak disangka, mau jadi Allah. Terhadap Allah yang mengatai segala Allah, ia mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali. Dia bahkan bisa mengecilkan atau merendahkan nama Tuhan Yesus. Ini penting nih, Bapak Ibu. Teruskan ya. Berikutnya. Ia akan beruntung sampai akhir murka itu sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Dia datang sebagai pemenang. Masih ingat ya kisah itu dalam Wahyu 6. Artinya Antikris ini datang sebagai pemenang. Pada hari dia berkuasa. Jika engkau sampai ketinggalan dan masih hidup pada hari itu, di bawah kuasa Antikris, doamu akan jadi mandul. Doamu nggak dijawab oleh Tuhan. Kalau hari itu engkau berkata, Tuhan bebaskan aku dari tekanan Antikristus, nggak terjadi. Karena dia datang sebagai pemenang. Dikatakan di sana apa tadi bahasa yang terjadi? Dia beruntung sampai akhir murka. Jadi sampai akhir murka, nggak ada yang bisa mengganggu dia. Dia tetap akan berkuasa. Para Allah nenek moyangnya tidak diindahkan. Jadi dia berasal dari kaum beragama. Allah nenek moyangnya berarti orang di atasnya orang beragama semuanya. Yang sungguh-sungguh menyembah dan takut kepada Allah. Tapi dia tidak mengindahkan Allah nenek moyangnya. Berarti dia kelihatannya orang beragama. Tetapi memungkiri kekuatannya. Dan memungkiri. Ya, teruskan. Bapak Ibu. Teruskan, dan baik pujian orang perempuan maupun Allah manapun tidak diindahkannya. Terhadap semuanya itu ia membesarkan diri. Ayat 37, saya ganti terjemahannya ya. Baik pujaan orang-orang perempuan maupun Allah manapun, dia tidak akan diindahkannya. Yang menarik adalah dia ini tidak terlalu mengurusi baik pujaan orang-orang perempuan. Maksudnya apa ya? Dia nggak terlalu peduli hal seperti itu. Urusan dari ucapan perempuan dia nggak dengarkan sama sekali. Dan kalau dilihat, firman Tuhan berkata bahwa Allah manapun tidak diindahkannya. Aturan manapun nggak diindahkannya. Ini yang menarik Bapak Ibu. Nih, pro-LGBT, pro-gay. Unik sekali ya. Dia tidak peduli sama hukum ilahi yang sudah ada. Dia merombak semuanya, bahkan kata-katanya juga menarik seperti itu. Teruskan. Tetapi sebagai ganti semuanya itu, dia menghormati dewa benteng. Dia sudah lakukan ini, alih-alih ada sesuatu, dia hobinya adalah dewa benteng, dewa perang. Dia suka menumpuk senjata. Dia main dari arah senjata. Jual beli senjata. Dia selalu membuat peperangan tertentu. Dia sukanya seperti ini. Pro-war. Sukanya perang. Dewa benteng. Dewa yang nggak dikenal oleh nenek moyangnya akan dihormati dengan membawa emas, perak, permata, barang-barang berharga. Jadi ternyata dewa ini nggak dikenal. Kepada dewa ini dia bawa yang namanya dihormati dengan bawa emas, perak, permata. Dia kumpulkan emas, perak, permata
untuk porsinya ini. Jadi entah akan perang langsung atau perang yang namanya urat saraf atau proxy war atau pokoknya dia mendanai kelompok tertentu untuk perang, kita nggak pernah tahu. Tapi dia selalu melakukannya dengan sebuah peperangan. Teruskan. Ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing. Dia akan mengambil tanah, dia akan perang mengambil sebuah kekayaan, dan siapa mengakui dewa ini, dewa asing itu akan dilimpahi kehormatan, dan ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka diberikan tanah sebagai upah. Ternyata rebutan tanah dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Siapa ikut dalam sekutunya dia akan dihormati dengan dilimpahkan kekuasaan dan diberikan tanah. Tapi kalau saya ngomong tanah ini bisa bicara mengenai batas negara, rebutan batas negara, rebutan tanah, banyak hal terjadi. Ini sebuah ayat yang cuma seperti ini saja, tapi bisa cerita begitu banyak. Powerful sekali. Dia ateis. Ateis praktis atau ateis yang gimana, Pak? Intinya adalah dia mungkin beragama tapi memungkiri kekuatannya. Dia sangat powerful sekali. 1 Yohanes 2 ayat 18-19 mengatakan dia berpeluang adalah Yahudi dan atau Kristen. Dia pro sama LGBT. Pola-pola pikir kemanusiaan dia lakukan itu. Dia hobi untuk memperkuat persenjataan perang. Dan itu yang terjadi dalam ciri-ciri untuk Antichrist yang ada di Daniel 11, 21, 36-38. Itulah kisah kira-kira mengenai ciri-ciri jejak-jejak yang ditinggalkan oleh kuasa gelap. Bapak Ibu, ada hal yang menarik. Anda bisa lihat tayangan. Ini diambil dari museum di Berlin. Jadi ini adalah diagram astrologi, astrological chart. Ini yang dibuat oleh high priest, pendeta tinggi dalam penyembahan pagan, high priest of pagan. Ini membuat sebuah chart. Yang menarik adalah, kalau Anda melihat tampilan chartnya ini ya, ini mau kiri sama kanan sama ini. Ini adalah angka dari 1 sampai 36. Kita tahu 36 itu 6 kali 6. Entah kenapa ini chart ini ada 36 kotak di dua chart masing-masing 36. Dan itu angka diacak sedemikian rupa sehingga kalau Anda menjumlahkan secara diagonal, baik diagonalnya ke kanan atau ke kiri bawah, itu semuanya akan berjumlah 111. Setiap baris Anda jumlahkan, itu 111. Setiap kolom Anda jumlahkan, itu adalah 111. Kalau Anda melihat, coba baris pertama, Anda bisa lihat ya, baris pertama, yang gambar sebelah kiri, itu ada 6, 32, 3, 34, 35, dan 1. Anda jumlahkan semua, jatuhnya adalah 111. Kalau Anda melihat juga kolom pertama dari gambar yang kedua, sebelah kanan, kolom pertama ada 1, 30, 20, 19, 10, 31. Itu kolom ke bawah semua jumlahnya juga sama, 111. Unik ya Bapak Ibu ya. Ini diacak demikian rupa. Yang menarik adalah itu ada 6 kolom, ada 6 baris. Jadi dasar dari penyembahan pagan, astrologi yang dibuat, itu adalah kemanapun Anda jumlahkan, jumlahnya adalah 111, dan ada 6 kolom, ada 6 baris, 36 kotak, 6 kali 6, dan kalau 6 dikalikan 111, Anda tahu jumlahnya berapa. Ini sekedar informasi saja. Apa kaitannya, Pak? Tidak ada, ini sudah Anda lihat di muka bumi, yang namanya pagan ya selalu begini. Nanti Anda bisa lihat kembali. Oke, kembali lagi kepada saya. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Jadi sebetulnya, kalau kita melihat dalam kehidupan manusia, Alkitab memberikan begitu banyak contoh-contoh
bahwa di tempat yang paling penting, di tempat yang paling banyak kita lakukan, termasuk dalam pelayanan Anda, pekerjaan Anda, di situ jugalah sebetulnya iblis ingin mengambil peran untuk menjegal atau menjatuhkan manusia. Sebuah contoh, Bapak Ibu, saya teringat dengan sebuah khotbah, kalau tidak salah adalah tanggal 30 Mei yang lalu, hari Minggu, 30 Mei. Itu saya bicara mengenai keterkaitan, mengenai masa Musa, kemudian juga cerita-cerita rakyat yang beredar di sana, termasuk Rama Sita, kemudian perang kuda Troya, Bapak Ibu. Di situ saya cerita mengenai Musa di masa tua sebelum dia meninggal, dia mendapat dua pilihan. Apakah memerintahkan Yosua untuk berperang dan dia mengambil cuti, karena kan dia tidak masuk tanah perjanjian, Tuhan tidak izinkan secara fisik dia masuk, atau dia mau mengambil sebuah tanggung jawab mengalahkan raja-raja raksasa. Ingat, raksasa udah tinggi sekali. Itu saya sampaikan dalam khotbah itu, tingginya raja raksasa itu. Musa memilih pilihan kedua. Dia mengalahkan Raja Og. Dan ini menarik sekali kalau kita membahas soal Og. Kenapa Musa akhirnya memutuskan untuk menghabisi Raja Og? Raja Og tinggalnya di Basan. Masih ingat ya Bapak Ibu? Kita buka sebentar dalam Bilangan ke-21 ayat ke-31 sampai 35. Bilangan 21, 31 sampai 35. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu, cerita bagaimana dalam Alkitab seringkali sebelum sebuah peristiwa kejatuhan terjadi, sebelum peristiwa tertentu terjadi, selalu ada penanda sebelumnya, yaitu adalah campur tangan dari kuasa kegelapan yang sudah berupa angka-angka tertentu. Makanya tidak aneh kalau Wahyu 13 mengatakan angka 666. Ternyata angka 666 sudah beredar di Alkitab sejak PL, sudah banyak sekali. Saya mau ngambil sebuah kisah, yaitu adalah peperangan melawan Raja Og, Raja Basan. Kita tahu bahwa Musa melawan Raja Og. Kenapa si Og ini harus dilawan? Ini kan raja dari daerah Basan. Basan itu artinya adalah tempat yang subur sekali. Di tempat yang subur, ada Og dan Musa sangat tergerak untuk mengalahkan raja ini. Nah, kata Og itu menarik sekali kalau Anda lihat. Kata Og, ini karena Anda yang suka dengan bahasa Ibrani, mau nulis apa bahasa Ibrani, Og. Og. Og, gitu ya. Ini Og. Ain, Waw, Gimel. Og. Og ini artinya adalah bagus sekali. Mungkus membran. Selaput lendir. Aneh ya Bapak Ibu ya. Musa mengambil sebuah keputusan, tanggung jawab untuk mengalahkan seorang raja raksasa. Makanya waktu saya membaca yang namanya kisah-kisah yang ada di kitab Hakim-Hakim, bagaimana kemudian Daud melawan Goliat, dan kita juga mendengar yang namanya Simpson, gitu, dan kita Hakim-Hakim. Kita pernah membaca juga kitab Bilangan dari Musa. Kalau membaca kitab dari Musa, kita akan kaget. Ternyata orang-orang besar raksasa, sisa-sisa orang Refaim, orang-orang besar raksasa, itu sudah ditebas habis oleh Musa dan Yosua. Lalu bagaimana bisa muncul ada yang namanya Goliat dan adik-adiknya bertarung melawan Daud? Padahal pada zaman Musa, itu nenek moyang orang besar-besar sudah habis semua. Kenapa bisa muncul orang-orang bertipe orang enak? Nah, itu menarik sekali. Dan kenapa adanya darah Filistin pula? Saudara Tuhan, Alkitab selalu sambung menyambung menjadi satu. Itulah firman Tuhan, kan gitu ya. Nah, coba kita mulai dari sini dulu. Ternyata yang namanya Og, itu terjemahannya adalah selaput lendir. Ini selaput lendir. Nih, kalau Anda yang namanya tahu ini, di hari-hari yang namanya COVID seperti ini, pandemi sedang berjalan, maka kalau diambil untuk yang namanya swab,
Itu tesnya, tes untuk apakah ada yang namanya virus COVID, itu diambil. Itu dari yang namanya selaput yang ada di hidung dan tenggorokan. Manusia ini ada yang namanya selaput-selaput, yang namanya selaput lendir, yang menghasilkan cairan. Kalau di mulut kita ada, pinggir sini, di hidung juga ada. Nah, di tempat-tempat ini adalah tempat yang sangat kita perlukan. Anda bisa bayangkan kalau hidup Anda nggak punya yang namanya mukus membran. Selaput lendir yang nggak punya. Seperti apa itu? Dalam tubuh kita, itu akan ada selaput-selaput yang mengeluarkan cairan untuk menjaga. Nah, itu menarik. Di tempat ini, Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak punya yang namanya ludah. Seperti apa itu? Bisa bayangkan. Orang kita kalau dengar yang namanya makanan enak, lagi lapar aja, udah keluar itu, ludah air liurnya. Nah, yang namanya oak, itu artinya ini. Anda bisa bayangkan, selaput lendir adalah tempat yang kita butuhkan luar biasa. Tapi di sini pula, tempat tinggalnya virus dan bakteri. Nah, kalau mau ngecek apakah seseorang itu sedang terjangkit atau tidak, terindikasi terkena virus atau bakteri, bisa mengambil dari selaput lendir. Nah, saudara Tuhan, kalau kita melihat kisah ini, Musa mengambil alih untuk menghancurkan, membunuh raja ini. Karena di tempat yang paling penting, di tempat itulah biasanya akan menjadi tempat di mana virus bakteri, lambang dari kuasa kegelapan untuk muncul. Di tempat yang subur, tempat yang dituju menjadi tempat yang sangat indah bagi orang Israel, ternyata di sana ada ok. Kenapa Tuhan bawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian? Notabene di sana harus perang melawan yang namanya orang Feris, orang Het, orang Yebus, orang Kanaan, orang Amori. Kenapa? Kenapa nggak dibawa ke daerah di tempat-tempat yang sudah aman, semuanya baik? Dari situ kita tahu bahwa tempat di mana yang paling kita perlukan, yang menjadi tempat di mana kita melayani, kita bekerja, menjadi kemampuan kita, kebisaan kita, jangan-jangan tempat itu tempat yang paling diincar oleh kuasa gelap untuk menghancurkan hidup kita. Saudara Tuhan, pertanyaannya kembali tadi dari kisah kita belajar soal kuasa-kuasa gelap yang menunjukkan dirinya dari angka-angka yang ada. Dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata Alkitab sudah mencatat jauh-jauh hari bahwa ternyata kuasa gelap suka meninggalkan jejak dan jejak yang kita bisa pelajari. Tujuannya satu, supaya engkau dan saya, Bapak Ibu, bisa mengerti, mempelajari dari sisi mana saja kuasa gelap biasa datang untuk mengambil alih, untuk menipu, atau untuk mengalahkan kehidupan kita. Jadi apa yang kita bisa bawa pulang? Take away-nya apa nih, Pak? Jadi intinya gini, Bapak Ibu. Kita udah bahas mengenai antikristus, anti lambang-lambang, penyusupan-penyusupannya dari kuasa gelap, dan kita tahu bahwa itu semua tertulis di Alkitab. Tapi intinya bukan itu yang paling penting. Justru kita sekarang harus fokus sama kegerakan Tuhan. Fokus apa yang penting, apa yang kita harus selesaikan, karena ingat, nanti kehidupan Anda dan saya itu bukan bertemu dengan antikristus loh Bapak Ibu. Kita ketemu dengan Tuhan Yesus. Jadi tolong bedakan, yang harus kelar, yang harus selesai, itu pekerjaan yang dari Tuhan. Banyak orang bertanya, apa yang saya harus lakukan Pak untuk saya menghindari atau bisa lepas, bisa bertahan dari masa antikristus? Waktu engkau dan saya melekat sama Tuhan Yesus, fokus sama Tuhan Yesus, dan tidak tergoncang kiri kanan, nggak terdistraksi. Jadi tidak terdistraksi hidupnya, saya percaya bahwa itu jauh lebih penting. Karena saya percaya hari-hari ini kita tahu, kuasa gelap menyusup. Kuasa gelap menghancurkan dari bawah. Menggunakan fasilitas orang-orang, sistem pemerintahan, semua sistem di muka bumi dunia ini dipakai untuk menggoyang iman dan mencepit orang-orang di muka bumi. Orang percaya sudah sadar, yang sadar biasanya lebih stres Bapak Ibu. Yang nggak sadar jalan terus. Tapi intinya saya harus bicara kepada Bapak Ibu saudara sekalian, yang penting fokus kepada amanat agung. Waktu engkau dan saya fokus pada pekerjaan, tugas daripada Tuhan Yesus, maka semuanya kita akan bisa alami dengan baik, kita bisa akan tinggalkan semuanya dengan kondisi yang tidak perlu khawatir, semuanya kita tinggalkan. Kita bisa terus maju,
mengalahkan segala hal. Kita bisa terus berjalan. Kekuatan datang karena kita fokus kepada rencana Tuhan. Dan cerita mengenai Antikristus ini, saya tidak akan perpanjang lagi, saya pikir, karena yang penting adalah sekarang kita bahas mengenai rencana Tuhan terkait dengan hari-hari ini. Tapi saya percaya, bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menang lebih dari pemenang. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.